Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Kembali lagi di Dapur Makdin. Teman-teman sudah ada yang pernah coba belum buat bakso sendiri di rumah? Atau sudah pernah mencoba buat tapi masih gagal? Kalau belum pernah coba membuatnya, atau misalkan kamu sudah pernah mencoba membuatnya tapi masih tetap gagal, coba deh pakai resep yang akan aku kasih ini untuk kamu. Aku yakin kamu pasti bisa dan berhasil membuatnya. Ingin tahu resepnya apa dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya video ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya, supaya channel ini berkembang, mohon dibantu teman-teman untuk di like, subscribe, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Dan juga tekan tanda loncengnya supaya kamu selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Dapur Makdin. Hatur nuhun. Bahan-bahan yang digunakan adalah 250 gram daging sapi giling. Ini usahakan yang fresh ya teman-teman, jangan yang beku. 1 putih telur ukuran kecil, 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah diiris-iris lalu digoreng, 2 siung bawang putih mentah, 40 gram sagu atau setara dengan 4 sendok makan, 1 sendok makan tepung terigu. Di sini sengaja aku gunain tepung terigu supaya nanti teksturnya agak padat. 1 sendok makan garam halus, setengah sendok teh Nutrijel. Di sini berfungsi sebagai pengenyal. Kalau misalkan kamu nggak punya, bisa pakai agar-agar. 1 sendok teh gula pasir, ini untuk menyeimbangkan rasa. Setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh merica. Di sini usahakan merica butiran yang dihaluskan karena kalau merica yang udah jadi itu aromanya kurang kuat gitu. Untuk menambah aroma di sini aku menambahkan 1 sendok teh minyak wijen, tapi kalau kamu nggak punya pakai minyak biasa aja ya. Dan 50 gram es batu. Oke, pertama-tama di sini aku mau menghaluskan bawang goreng yang tadi terdiri dari bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Dan ditambah bawang putih yang mentah. Ini sebenarnya tahap ini nggak perlu sih, bisa kamu skip ya, karena bisa langsung dicoper aja sama dengan daging. Cuma kenapa di sini aku ulek terlebih dahulu, karena buat memastikan, ini buat aku ya, untuk memastikan si bawang ini tercampur dengan sempurna gitu ke dalam adonan bakso nanti. Dan kenapa sih menggunakan bawang putih mentah sedangkan di resep-resep kebanyakan tuh nggak pada pakai? Kalau buat aku, dari pengalaman aku, ini tuh menambah aroma ke baksonya tuh lebih wangi lagi gitu teman-teman. Jika kamu kurang suka dengan bau bawang putih mentah, ini bisa dilewatkan. Kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi kalau misalkan menemukan resep, kamu coba dan kamu sesuaikan dengan selera kamu. Kalau misalkan kamu nggak suka, nggak sreg, itu bisa dilewatkan ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat adonan baksonya. Di sini aku masukkan 250 gram daging sapi giling. Kalau misalkan kamu nggak punyanya misalkan dadam ayam filet, nah itu nggak apa-apa, itu bisa juga. Atau kamu mau pakai daging ayam nya setengah takaran ditambah daging sapinya setengah takaran, nah itu juga bisa banget. Lalu aku masukkan 1 putih telur yang kecil ya teman-teman ya. Dan setelah itu aku masukkan merica, gula pasir, Nutrijel, baking powder, dan sasa, lalu garam halus, dan 1 sendok teh
minyak goreng, atau kalau misalkan kamu nggak punya diganti pakai minyak biasa juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan 50 gram es batu. Dimasukkan semuanya ya bersama-sama, kecuali tepung terigu dan tepung tapioka. Jadi tahap pertama masukkan semuanya. Nah, kalau misalkan yang tadi nggak mau bawangnya diulek dulu kayak aku, itu masukkan dalam tahap seperti ini ya, dimasukkan aja semuanya. Memang lebih praktis, tapi kembali lagi tadi ke selera. Kalau aku sukanya diulek dulu bawangnya itu. Lalu kita chopper, dichopper sampai semua eh, halus, adonan halus dan tercampur rata. Untuk tingkat kehalusan adonan, ini juga kembali ke selera masing-masing. Ada yang misalkan kurang halus, biar nanti teksturnya itu seperti kayak daging urat gitu teman-teman, yang nggak halus permukaannya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma sehalus apapun kalau misalkan kita chopper di rumah, sepengalaman aku, memang lebih jauh halus itu kalau misalkan kita ngegiling di pasar ya teman-teman. Oke, di sini adonannya sudah cukup rata, sudah cukup menyatu. Lalu selanjutnya aku mau masukkan tepung sagu, atau kalau misalkan teman-teman punya tepung tapioka, jadi tepung sagunya diganti, itu nggak apa-apa. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai tepung sagu, dan ini aku menggunakan tepung sagu kiloan ya teman-teman, yang beli di warung. Jadi yang murah aja. Dan aku juga masukkan terigu 1 sendok makan tadi. Memang kebanyakan resep bakso yang ada itu nggak menggunakan terigu, tapi balik lagi, menurut pengalaman aku tambahkan terigu ini membuat tekstur si baksonya itu jadi padat dan kenyal gitu teman-teman. Nah, di sini sudah halus semuanya. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Setelah adonan halus dan dipindahkan ke wadah seperti ini, aku masukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Setelah adonan bakso didiamkan selama 30 menit di dalam freezer, selanjutnya sebelum mencetak bakso, aku panaskan air tapi tidak sampai mendidih ya teman-teman ya. Perlu diingat jangan sampai mendidih. Jadi cukup keluar buih-buih seperti ini aja. Kalau sampai mendidih, nanti yang ada adonannya nggak akan jadi dan hasilnya itu bukan bakso, malah cilok. Jika airnya dirasa sudah cukup panas, bukan mendidih ya teman-teman. Di sini aku mau mulai mencetak bakso, dan aku celupkan dulu sendoknya ke dalam air, dan aku bentuk-bentuk seperti ini. Aku pastikan tangan aku dalam keadaan bersih ya teman-teman. Kita cetak seperti ini, lalu menggunakan ujung sendok kita ambil jika adonan atau bentuknya bakso itu sudah dirasa cukup gitu bulatannya. Nah, kalau misalkan adonan bakso yang mengandung tepung sedikit, bisa dilihat di saat kita masukkan ke dalam air, dia akan langsung mengampung, teman-teman. Karena kandungan dagingnya itu lebih banyak dibandingkan kandungan atau takaran tepungnya. Nah, seperti ini ya. Memang untuk awal-awal agak sulit ya teman-teman, tapi lama-kelamaan kalau kita sering latihan, kita pasti bisa. Karena aku pun awalnya itu masih nggak bisa ngebentuk, tapi karena sering latihan, jadi bisa seperti ini. Nah, untuk takaran seperempat daging sapi dan dibentuk sebesar ini, aku menghasilkan bakso sebanyak kurang lebih 26 buah bakso.
Oke, lakukan tahap seperti ini ya teman-teman, dicetak berkali-kali biar bentuk bulatannya sesuai dengan yang kita mau. Dan ini pun kita sudah bisa mencium aroma bakso dagingnya yang aduh, ini benar-benar teman-teman enak banget dan harum banget wanginya. Dan aku jamin kalau misalkan kamu sudah berhasil membuat bakso, aku jamin orang-orang terdekat kamu kayak di aku nih, kayak suamiku itu udah nggak mau lagi makan bakso di luar karena memang membuat bakso sendiri itu rasa yang kita hasilkan itu sesuai dengan selera yang kita mau. Dan buat selera aku dan keluargaku, takaran bumbu di resep ini tuh udah pas banget ya teman-teman ya. Oke, bisa ya teman-teman ya dalam cetak baksonya ya. Tinggal seperti ini aja, dibulat-bulat seperti ini, lalu diserok menggunakan ujung sendok supaya bawahnya juga bagus gitu, bulat gitu. Nah, jangan lupa si sendoknya itu tetap ya dicelupkan ke dalam airnya supaya adonan bakso yang menempel di sendok itu tidak terlalu banyak dan supaya pas saat mengambil seperti ini licin gitu, baksonya langsung masuk ke dalam air panas ini. Lakukan sampai dengan selesai, sampai adonannya habis. Setelah adonannya sudah selesai dicetak semua, di sini aku mau merebus baksonya sampai airnya mendidih atau sampai baksonya matang dengan menggunakan api sedang. Jika airnya sudah mendidih dan semua baksonya sudah mengapung ke permukaan atas seperti ini, lihat ya teman-teman, aduh gemes banget deh. Itu menul-menul banget baksonya. eh Di sini aku akan memindahkan baksonya ke dalam baskom yang sebelumnya itu sudah aku siapkan. Di baskom ini tuh air dingin, aku tambahkan es batu biar airnya dingin. Aku pindahkan baksonya ke dalam baskom berisi air es ini supaya si baksonya ini terhenti proses pematangannya dan menjaga supaya si baksonya ini tetap kenyal ya teman-teman ya. Jadi sebelum mengangkat baksonya jangan lupa siapkan baskom yang diisi dengan air dingin. Kalau bisa tambahkan es batu super dingin supaya baksonya ini walaupun nanti dingin tapi tetap kenyal gitu. Nah ini dia teman-teman hasil akhirnya, baksonya menul-menul, ini tuh kenyal dan walaupun teksturnya padat tapi nggak keras, enak banget. Kamu patut coba resep ini dan lihat tekstur dalamnya padat kan, dan ini tuh enak banget. Aku jamin kamu pasti bakal suka. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videoku hari ini. Jangan lupa dipraktekkan ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.